Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali yang fanatik siapa? Yahudi. Yahudi yang fanatik. Loh kok bisa nyebar Ustaz? Su'ul khuluqi yu'ti. Penyakit buruk itu nular. Makanya kalau ada sini yang ngantuk satu, yang lain ngantuk ya. Enggak lah di sini. Maka akhirnya nyebar. Dan itulah fanatisme. Makanya Masya Allah, jangan antum kira orang Yahudi itu nggak paham tauhid. Paham. Masa Ustaz? Iya. Mana dalil antum? Oke, saya ambilkan dalil. Dalam riwayat Muslim, ada orang tua Yahudi datang kepada Nabi. Lalu dia datang mengomentari dan mengkoreksi para sahabat Nabi. Orang tua Yahudi itu omongannya tentang bukan masalah dunia, enggak. Omongannya itu tentang masalah tauhid. Ya Muhammad, innakum tusyrikuna billah. Tahlifuna bil Ka'bah wala tahlifuna billah. Fima makna. Orang tua Yahudi, Nabi Sagi bersama dengan para sahabat. Orang tua Yahudi datang. Muhammad, sahabat-sahabatmu itu telah melakukan kesyirikan. Tuh lihat Pak, Yahudi Pak. Dia melakukan kesyirikan gede banget, nggak kelihatan. Ketika ada sahabat ucapannya ada mengandung kesyirikan kecil, dia tahu Pak. Lalu Nabi Muhammad tidak langsung marah. Nabi Muhammad itu legowo mendengarkan. Berkata, sudah dipanggil dengan panggilan nama, ya Muhammad. Tidak dipanggil dengan panggilan hormat. Ya Rasulullah, enggak. Karena mereka tidak mau mengakui Rasulullah karena fanatisme kelompoknya. Muhammad, itu lu. Sahabat-sahabatmu tuh ngomongnya itu ada kesyirikan. Kenapa? Karena pada saat itu ada beberapa sahabat punya kebiasaan. Kalau bersumpah Pak, dengan menyebutkan nama Ka'bah. Dan tidak langsung bersumpah dengan memakai nama Allah. Qasam, al-halaf. Dalam Islam tidak boleh. Sumpah itu hanya diberikan kepada Allah. Jadi tidak boleh bersumpah. Demi Ka'bah, demi Hajar Aswad, tidak boleh. Demi toko saya di Tanah Abang, tidak boleh. Maka itu syirik Muhammad, Masya Allah ya. Coba Pak, saking paham tauhidnya, masalah kecil itu dia tahu. Tapi begitulah Yahudi, tahu ilmunya tapi tidak mau menerima keilmuan dan kebenaran. Rasulullah sebagai pribadi yang tidak ta'assub dan fanatik menerima perkataan itu. Lalu Nabi menasihati para sahabatnya. Jangan lagi ngomong ya demi Ka'bah. Tapi kalaupun kalian harus bersumpah, katakanlah demi pemiliknya Ka'bah. Siapa? Allah. Wa Rabbil Ka'bah. Nanti kalau Bapak mau bersumpah gitu, demi Rabbnya Ka'bah, demi Rabbnya alam semesta, boleh. Yang kita ambil di situ pelajaran ini, pelajarannya masih banyak, tapi kita cut di situ dulu. Yang di situ kita dapatkan adalah orang Yahudi itu paham benar. Rasulullah, dia paham tauhid. Tapi kenapa menolak dakwahnya Rasulullah? Fanatik dia. Sehingga ketika datang bukan dari kelompoknya, ditolak habis-habisan. Dan ini termasuk salah satu fenomena yang membuat kita sedih. Akhirnya kita jumpai hari ini fenomena ta'assub itu sudah luar biasa. Akhirnya menjadikan kita mendapati kelompok begitu ta'assubnya, begitu fanatiknya, menyandarkan kebenaran bukan kepada karakteristik, tetapi kepada kelompoknya dan kepada siapa nama-nama di balik kelompok itu. Dan akhirnya apa? Menyempitkan kebenaran. Ada orang menyampaikan kebenaran hanya karena tidak datang dari versi kelompoknya, ditolak. Nah, ini bahaya. Makanya akhirnya kembali ke poin 1. Apa yang harus kita miliki Ustadz? Dalam proses saya menjemput ilmu, ketika saya sudah mulai mencintai ilmu, kemanapun ilmu saya akan cari. Maka proses yang pertama ketika kita mengenali kebenaran,
yaitu adalah kenali kebenaran. Dari sifatnya, karakternya, maka kita tahu siapa yang di atas panggung kebenaran dan siapa yang bukan di atas panggung kebenaran. Nah sekarang, karakteristik ilmu kebenaran itu apa saja, Ustaz? Ada 3. Ada 3, Pak. Yang mana ini harus menjadikan kita memiliki checklist. Sehingga nanti kalau kita dalam kehidupan ketemu dengan ustadz, ketemu dengan tulisan apapun, checklistnya dengan 3 ini dulu. Supaya akhirnya kita ketika memiliki checklist ini, kita mampu menjaga jarak dengan fanatisme. Kenapa? Tidak mengembalikan kebenaran versi kelompok, tapi mengembalikan kebenaran dari versi karakteristiknya. Itu dewasa namanya. Ya, jangan kayak anak STM, Pak. Anak STM itu berperang karena loyalitas sekolahan, bukan karena yang benar. Ada enggak anak STM itu ketika ditanya, kenapa tawuran? Saya membela kebenaran, Om. Enggak ada. Kenapa kamu bunuh dia? Beda seragam. Kenapa kamu bawa celuritmu yang sepanjang 30 meter itu? Untuk menebas perutnya sampai kelihatan ususnya. Beda sekolah. Loh, apa bedanya sama anak STM kalau kayak gitu? Maka akhirnya kita dalam proses kita sebagai penuntut ilmu, yang pertama apa yang harus dilakukan, Ustaz? Kenali kebenaran dengan 3 karakteristiknya. Kalau kamu melihat seseorang dia berdiri di atas 3 ini, maka pastikan insya Allah dia di atas kebenaran. Walaupun ternyata ustadz yang kamu gandrungi terkadang belum kenal dengan ustadz itu. Sehingga akhirnya kita gampang untuk mengenali siapa yang di atas panggung kebenaran dan bukan di atas kebenaran. 3 itu apa, Ustaz? 1. Ta'dhimun nusus. Ini yang pertama. Kok pada nulis? Emang udah paham artinya? Belum kan? Jangan nulis dulu. Ta'dhimun nusus itu adalah siapapun di antara penuntut ilmu, tulisan, dai, siapapun yang dia memiliki karakteristik patuh kepada setiap nas yang mujma, yang sudah disepakati oleh para ulama, maka dia memberikan kepatuhan kepada syariat. Setiap nas kalau sudah bicara, dia berikan kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi, maka itu merupakan salah satu sifat orang yang mereka berjalan dengan karakteristik kebenaran. Dengan membaca penjelasan para ulama juga, tidak hanya sekedar dohiri dan mengambil tekstualnya, tapi juga membaca penjelasan para ulama. Maka dari situ saja kita sudah mulai bisa mengatakan siapa yang berjalan di atas panggung kebenaran dan siapa yang tidak berjalan di atas panggung kebenaran. Misal, ada seseorang menyampaikan sebuah ilmu, lalu dia berkata, ya memang sekarang ada beberapa hal yang tidak mungkin kita pakai beberapa hadis dan beberapa ayat. Ini sudah tidak relevan. Ya sudah, Pak. Kalau sudah menyampaikan bahwasanya ayat dan hadis tidak relevan, udah, Pak, tinggalkan aja. Mari kita makan bakso, cukanya agak dikit, sambelnya agak banyak gitu. Daripada kita mendengarkan orang yang sudah mementahkan perkara penting dan pokok pada kehidupan iman dan ilmu. Apa itu kehidupan pokoknya iman dan ilmu? Tunduk dan patuh. Ilmu, iman dengan kepatuhan itu satu nyawa yang tidak bisa dibelah. Kayak gula dengan rasa manisnya. Kalau ada gula dengan rasa manisnya, kenapa disebut butiran putih itu gula? Bukan putihnya, Pak. Karena rasa manisnya. Ada butiran putih di sini, kita cicipin. Manis. Kita pasti sepakat. Ini gula, Ustaz. Kalau ada butiran putih, kita cicipin. Nggak ada manisnya. Kita ngomong apa? Ini mutiara kali. Kenapa bisa sepakat mengatakan itu adalah gula? Karena rasa manis. Lah, ilmu itu nyawanya pada kepatuhan. Sekali lagi ya,
dengan kita melihat secara utuh penjelasan para ulamanya bagaimana, tidak hanya bersifat tekstual, penjelasan syarahnya bagaimana, apakah di situ ada perbedaan para ulama ataukah tidak. Ini juga menjadi perhatian kita. Dan maaf, ini merupakan syarat pertama dalam kita mengenali seseorang di atas kebenaran. Ada orang yang mengatakan, oh, hadis-hadis Rasulullah itu banyak yang tidak bisa kita lakukan hari ini. Tidak bisa. Kita tidak pernah ragu mengatakan semua hadis Nabi itu relevan dalam setiap zaman. Semua hadis Nabi SAW.